Akhirnya ya Bu, saya Siap. perwakilan dari teman-teman ini mau mencari informasi terkait PPDB dalam rangka tugas. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tini yang udah berkenan untuk diwawancarai. Nggih, langsung aja nggih Bu. Ya. Nggih. Yang pertama, bagaimana sistem PPDB online di SD Negeri Joglo bisa membantu proses pendaftaran siswa baru? Oh. Kita sudah menginformasikan PPDB ini melalui Instagram, Facebook, pokoknya sosial media dari SD Joglo ya. Jadi setiap warga yang kesulitan untuk PPDB online, mereka bisa datang ke SD Joglo. Nanti ada beberapa operator yang bisa membantu gitu. Berarti ada informan lanjutan ketika bingung gitu Mbak? Iya, jadi misalkan mau minta bantuan, datang ke sini membawa persyaratannya, nanti kita bantu mulai dari pembuatan akun sampai pendaftaran, sampai nanti pengumuman gitu. Oh, sampai final gitu. Iya, jadi mereka cuman ngisi formulir, nanti kita yang daftarkan. Selanjutnya, dalam proses pendaftaran online ini ada tantangan enggak Bu? Ya ada tantangannya sih biasa ya, kalau kita kan online jadi cuman aplikasinya aja sih, kadang error, kadang maintenance kayak gitu. Kalau di yang lainnya sih nggak ada. Kalau di manusianya sendiri atau orang tua siswanya sih baik-baik semua sih, cuman itu aja kendalanya di aplikasi. Lebih ke sistemnya yang Ya, sistemnya kan online, terus diakses banyak orang kan, nggak cuman di sekolah. Jadi aksesnya itu kan bisa di mana saja. Jadi orang tua kalau bisa mau daftar sendiri boleh, kalau minta bantuan ke sini juga boleh. Jadi misalkan kan ada beberapa orang tua yang gaptek kan, nah itu takut aja mau daftarnya kan, takut ragu-ragu. Nah datang ke sini minta bantuan itu juga bisa. Atau kalau mau daftar dari rumah kan juga bisa. Nah makanya karena banyak yang akses, jadi servernya itu sering down, sering maintenance kayak gitu. Yang kendalanya cuma di itu aja sih. Selama ini loh ya, sudah beberapa tahun ya itu aja. Yang selanjutnya, kalau Ibu sendiri harapannya dengan sistem yang sering error atau kendala yang lainnya tuh apa yang harus diperbaiki dari sistem PPDB ini Bu? Nah, sistemnya yang harapan saya sih ke depannya sistem lebih lancar. Jadi nggak bikin orang tua itu kasihan bolak-balik ke sekolahan. Gitu loh. Jadi misalkan hari ini tidak bisa diakses ya lama, kita minta ke wali muridnya untuk ninggal berkasnya. Nah, besok bisa diambil bukti pendaftarannya gitu. Jadi supaya lebih diperbaiki lagi lah kedepannya biar nggak ada error-error lagi. Sudah itu aja. Sebelumnya izin ya Ibu untuk izin merekam terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya ingin mewawancarai dengan Bu Winda ya di sini. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana sistem PPDB online di SD Joglo ini membantu dalam proses pendaftaran mahasiswa baru? Siswa baru. Iya, siswa baru. Sistem pendaftaran online dalam membantu ya kita siapkan Mbak. Walaupun sebenarnya orang tua itu kan bisa daftar sendiri dari rumah, tapi kita tetap di sini menyiapkan ruangan untuk pendaftaran. Jadi kalau ada orang tua yang kesulitan, kebingungan, ya kita melayani itu. Bahkan bukan hanya yang masuk SD Joglo, yang kelas 6 mau naik ke SMP, yang bingung tapi nggak mau, agak malu-malu mau menuju SMP mana, mau minta bantuan ke siapa, kadang malah larinya ke sini. Jadi kita nggak cuma membantu yang mau masuk ke sini, tapi kita juga bantu anak-anak yang kelas 6 yang mau keluar, kayak bikin akun. Itu kan sebenarnya nggak, ya boleh langsung ke lokasi, boleh dari rumah, boleh juga kalau mau minta bantuan ke sini ya kita bantu. Terus ini Bu, ada pertanyaan lagi, apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem PPDB online di SD Joglo ini? Tantangan dalam apa? Kadang kalau awal-awal sistem error itu pasti. Yang kedua kadang tuh
persepsi orang tua, aku udah daftar nih di SD Joglo berarti aku udah diterima, padahal kembali lagi ke sistem. Kan yang nyeleksi bukan sekolah tapi sistem. Jadi kadang ada anggapan orang tua, aku sudah daftar kok, udah kesana berarti aku diterima, kayak gitu juga ada. Terus tahu-taunya nggak keterima gitu, protes ke sini juga ada. Itu tantangan juga, itu harus memberi pengertian. Lah kemarin udah daftar sini kok diterimanya, kan kalau online kan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 gitu kan. Pilihan 1 kan di sini, pilihan 2 kan otomatis SD lain kan. Lah, Bu, saya daftar di sini kok saya keterimanya di SD sana. Lah kemarin jenengan milih pundi mawon. Kebanyakan harus ya pintar-pintar menjelaskan kalau memang ada yang ketolak dan harus diterima di SD lain, itu juga tantangan, karena kita harus memberi pengertian kepada orang tuanya kan, mau nggak mau, karena udah dipilihkan sistem, jenengan juga yang memilih sendiri kayak gitu. Itu juga tantangan. Apalagi ya, luar kota sih, kalau daerah sini kan banyak kan luar kota ya. Luar kota, pertanyaan gini, Bu, saya itu ini loh, tinggalnya daerah Nusukan, tapi kakak saya Wonorejo, Bundang Rejo nih kok Bu, apa boleh daftar di sini? Apa nanti diterima? Lah, kata diterima itu kan juga jadi tantangan, memberi pengertian ke masyarakat aja sih yang jadi tantangan. Tapi alhamdulillahnya sudah berjalan baik, kita layani dengan baik. Kalau ada pertanyaan kita bisa jawab, ya kita jawab. Kalau kita jawab ragu-ragu, kita tanyakan ke dinas. Ini kalau ada kayak gini gimana kayak gitu. Jadi berembuk dulu. Kalau masalah daftar keluar kota kan boleh daftar, tapi masalah kalau saya pribadi kalau nanya, kebetulan kan nomor tercantum tuh kan ya di pamflet, jadi mau nggak mau kan orang luar punya yang WA. Kalau saya jawabnya gini, untuk daftar pasti bisa, tapi untuk diterima kita kembalikan ke sistem, karena untuk jadi ayem tapi juga ngasih harapan, tapi ya nggak yang gede-gede banget gitu kan, maksudnya kalau di lingkungan ini lebih banyak kan juga kasihan juga kalau yang luar kota itu sih tantangannya. Kalau yang WA jawab WA gitu. Terus bagaimana cara mengatasi masalah atau tantangan yang terjadi dalam proses PPDB online ini? Masalah yang terjadi ya dikomunikasikan antara dinas. Yang tadi udah ada solusinya semua. Kita komunikasikan dengan baik, gitu aja. Kalau butuh ke dinas ya ke dinas, kalau cukup di indaran dengan panitia ya indaran dengan panitia gitu. Yang penting kita bisa membantu masyarakat secara maksimal untuk daftar sekolah anaknya. Terus bagaimana harapan Anda dalam perbaikan sistem PPDB online ini? Pengen ya? Iya, harapan Anda. Harapanku terhadap PPDB online udah bagus sih harapannya, ya mungkin jangan ada sistem error lagi, terus mungkin kayak zonasi domisilinya, kasihan yang misal kayak kita sekolah pinggiran yang mana luar kota pinggiran yo, kalau bisa juga terfasilitasi kayak gitu. Kalau misal kuotanya masih tetap prioritaskan dalam kota dulu ya, tapi semoga yang di luar kota juga terfasilitasi gitu. Jadi karena saya juga pinggiran juga, walaupun kerjanya di sini, tapi alamatku juga pinggiran kota Solo juga, makanya ya gitu. Aku anak sendiri juga besok mau kelas 1 kan juga ada problematik sendiri untuk saya, walaupun saya punya senjata surat tugas ya, cuman ya itu tadi, kalau bisa ya memfasilitasi yang pinggiran juga gitu untuk SD. Kalau yang di pinggiran, kalau yang di tengah kota kan otomatis mungkin lingkupnya lebih kota sendiri ya. Terus mungkin juga itu aja sih. Kalau ada penjaringan sekarang banyak sekali ABK ya, mungkin andai ABK tersaring tapi kadang ini nggak tersaring, walaupun dinas sudah memfasilitasi khusus ABK, cuman tidak terdeteksi sejak awal. Jadi masuknya pakai umum, tidak jalur ABK, tapi ternyata setelah belajar 1-2 bulan, 3 bulan kelihatan ABK-nya kayak gitu banyak Mbak. Jadi andai saja semua itu lebih tersaring lagi di awal gitu,
di SD-nya mungkin anak-anak seperti itu akan lebih terarah dan terfasilitasi ya, jadi nggak buang waktu sih. Syukur orang tuanya juga mungkin andai dari TK sudah nggak pilih-pilih, oh ini yang kelihatan itu, yang kelihatan ini, soalnya rata-rata yang masuk sini kalau ada ABK masuk sini secara fisik mereka normal, tapi secara mental dan kognitifnya yang kurang kayak gitu. Rata-rata slow learning, jadinya nggak begitu terlihat dari PPDB. Itu sih. Apalagi? Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Novi dari mahasiswa Unisri. Di sini ingin melakukan wawancara mengenai PPDB online. Oh iya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Susi Purwani. Oh Bu Susi. Saya langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Bagaimana sistem PPDB online di SD Negeri Joglo membantu dalam proses pendaftaran siswa baru? Sangat membantu sih Mbak itu. Boleh dijelaskan? Itu kemarin itu saya langsung ke sekolah, dibantu guru di sana untuk akun-akunnya sudah dibuat di sana. Jadi lebih gampang, mudah. ya. Iya. Lalu apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem PPDB online di Joglo? Kalau saya sih nggak ada tantangan Mbak, soalnya saya dekat dari rumahnya, dari sekolahnya dekat dari rumah, jadi tetap masuk itu. Tapi kalau dari sistemnya gitu Bu, ada nggak? Sistemnya nggak ada sih Mbak itu. Oh, berarti lancar ya Bu? Lancar semua. Oh iya. Lalu bagaimana harapan Anda dalam perbaikan sistem PPDB online? Harapannya apa ya? Mungkin lebih membantu lagi buat yang lainnya gitu. Boleh dijelaskan Bu kalau bisa? Apa Mbak? Nggak tahu aku. Yaudah, Itu aja. terima kasih Bu untuk jawabannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dela Resita dari mahasiswa Universitas Slamet Riyadi. Izin bertanya untuk PPDB SDN Joglo ya. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Serina nih. Saya izin bertanya, bagaimana sistem PPDB online di SDN Joglo membantu dalam proses pendaftaran siswa baru? Yo membantu Mbak, sangat membantu. Yo sistemnya ya seperti kemarin aku ya takut gimana caranya itu, tapi dikasih tata cara mendaftar dari pemberitahuan dari SD. Kalau tantangannya yang dihadapi dalam penerapan sistem PPDB itu apa aja? Ya tantangannya, kendalanya mungkin HP kalau itu apa jaringan kadang kan macet-macet gitu kan, jadinya yo agak terkendala di situ aja. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah atau tantangan? Ya harus itu aku tantangan di HP ya membersihkan dulu tak kosongkan semua baru aku lancar gitu itunya buat sistemnya itu loh, saya cara mendaftarnya itu. Kalau harapannya dalam perbaikan sistem PPDB online itu apa? Harapannya pengennya pengen seperti dulu aja, kayak biasa mendaftar nilai gitu aja, kayak naik PPDB kayaknya agak gimana ya, nggak kurang pengetahuan gitu loh Mbak. Aku soalnya kan aku bukan asli sini, saya dari asli desa di Klaten, jadi kan dulu kan nilai kayak seperti saya sekolah dulu gitu aja enak lah nih. Kalau gini kalau nggak mengikuti perkembangan HP, aku nggak bisa tetap minta bantuan. Makasih Bu. Oh iya.